Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai halaman 184. Pembahasan malam ini masih terkait keteladanan para sufi dalam menghidupkan Qiyamul Lail. Setelah kita belajar konsep ilmu hakikat, kemudian memahami ajaran-ajaran tasawuf, maka dalam kitab ini kita diberikan keteladanan dari para ulama-ulama terdahulu dalam melaksanakan riyadhah mujahadah. Hal ini sebagai bukti bahwa para ulama-ulama terdahulu ilmunya tidak sebatas wacana, tapi ilmunya menjadi amal. Maka akhirnya Allah memberikan anugerah limpahan-limpahan ilmu asror ilahiyah karena ada tahapan, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipahami. Qala musannif rahimakumullah wa nafana bihi wa bi ilmi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa kanat, dan ada siapa Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Ini perempuan sufi yang masyhur yang sezaman dengan Hasan al-Basri. Saya pernah ziarah di makam Mesir Itu ada tulisan namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau masa hidupnya banyak dihabiskan di Baghdad, tapi yang di Mesir itu saya melihat ada makam yang namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Apakah itu makam sufi wanita yang masyhur atau ada nama lain yang sama? Rabi'ah al-Adawiyah tatawaddu'u, wudu siapa Rabi'ah al-Adawiyah kulla lailatin, setiap malam. Ini yang menjadi kebiasaan Rabi'ah al-Adawiyah yang masyhur dikenal sebagai sufi wanita. Wa tatayyabu, dan memakai wangi-wangian siapa Rabi'ah al-Adawiyah. Wa taqulu, dan berkata siapa Rabi'ah al-Adawiyah li zaujiha, kepada suaminya, alaka hajatun, wahai suami, apakah Anda punya hajat? Fa in qala, jika berkata siapa zaujuha, suaminya Rabi'ah, la, tidak, qamat, maka
menghidupkan malam siapa Robi'ah ilas sobahi sampai pagi. Makanya masyhur ya nama besarnya Robi'ah Al-Adawiyah di dunia Islam ya karena kesalehannya ini ya diakui oleh dunia Islam. Jadi kalau bicara sufi wanita yang paling masyhur ya Robi'ah Al-Adawiyah. Wakana dan ada siapa Robi'ah Al-Adawiyah, takulu berkata siapa Robi'ah, awal laili di malam hari. Ilahi ya, wahai Tuhanku, namat al-uyun gitu. Ya, mata ya, semua mata al-uyun itu jamak, semua mata telah tertidur pulas ya. Wa gharatin nujum dan telah ya berkerlap-kerlip an-nujumu yaitu bintang-bintang. Wa uhlikat dan ditutup mulukud dunia yaitu kerajaan-kerajaan dunia abwabaha pintu-pintunya. Wababuka sementara pintumu la yuhlak tidak pernah ditutup apa babuka. Fahfirli fahfir ya maka ampunilah li kepadaku ya. Ini munajat sufi wanita yang masyhur yaitu Robi'ah Al-Adawiyah ya. Jadi ketika malam tiba ya sunyi sepi ya pertanda orang sudah terlelap ya dalam mimpinya, sementara bintang-bintang ya mulai nampak berkelap-kelip di langit. Begitu juga pintu-pintu istana para sultan ya, para raja, para presiden ya, itu sudah tertutup semua, terkunci semua. Akan tetapi di malam yang demikian itu yang terbuka hanya pintumu ya Allah. Karena itu fahfirli gitu. Ampunilah hamba ya Allah gitu. Nah ini munajat Robi'ah Al-Adawiyah ini ya bisa menjadi inspirasi bagi kita yang hidup di zaman modern ya, sekalipun kita hidup dalam dunia modern, tetap jangan melupakan yaitu apa yang telah menjadi keteladanan para ulama salafus soleh, terutama dalam menghidupkan malam. Maka bagi para salik ya, menghidupkan malam itu berarti sudah menjadi aktivitas rutin. Karena statusnya sudah salik, orang yang menuju Allah. Kalau orang awam ya mungkin masih ya agak jarang mereka menghabiskan waktu malamnya untuk qiyamul lail. Tapi kalau bagi para salik itu harus ada peningkatan dalam ketakwaan. Nah, itu baru disebut pantas disebut salik, orang yang menuju Allah. Jangan sampai paradok ya. Ya, dipanggil salik senang gitu. Tapi kualitas ibadahnya tidak ada peningkatan. Ya terlebih kalau Anda salik yang salah ilmu, salah paham.
itu agak unik gitu ya. Dia senang memposisikan diri sebagai salik, tapi subuhnya telat gitu. Bahkan ya subuhnya itu selalu kesiangan. Dan itu merasa tanpa beban, tanpa dosa. Nah, bagaimana mungkin dia disebut salik, perintah Allah yang 5 waktu diabaikan, bagaimana mungkin dia bisa disebut sebagai seorang pejalan? Maka indikator orang yang sudah menuju Allah ya harus tertib. Ya syariatnya, sholat 5 waktunya, ya ditambah sunah-sunahnya, terus ditambah lagi yang muakkad, ya terus ada progres, ada peningkatan. Ya selain menata hati, ya menata jiwa, ya supaya hatinya semakin jernih, ya ibadahnya semakin ikhlas. Sudah tidak ya terkena virus riya gitu. Kalau dulu ibadahnya kalau nggak dilihat orang rasanya kurang marem gitu. Tapi sekarang ibadahnya sudah bisa dalam kesepian. Artinya tidak ingin mencari perhatian makhluk gitu. Begitu juga dalam memanage kejiwaan ya, yang dulunya itu masih dipenuhi, dikuasai oleh nafsu ammarah lawamah, tapi lambat laun dengan keistiqomahannya sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Gitu. Nah, kalau tanda-tandanya seperti ini, itu baru pantas disebut salik. Gitu. Jangan sampai ya tadi sudah saya jelaskan. Seneng disebut salik tapi ibadahnya minus, yang wajib ditinggalkan, kemudian memburu yang sunnah. Sholat sunnah malam itu sunnah, kemudian sholat fardu subuh itu wajib, jangan sampai kebalik itu. Ngejar sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini namanya ya dia mau mencari poin tapi minus gitu. Maka ilmu ini penting ya. Orang yang menuju Allah itu penting memahami ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, sehingga kita bisa memahami peta keilmuan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Summat tasifu qadamai halis sholah. Ya, kemudian Rabi'ah al-Adawiyah ya mulai merapatkan 2 telapak kakinya ya untuk menyiapkan dalam melaksanakan sholat. Watakulu, dan berkata siapa Rabi'ah al-Adawiyah, wa izzatuka, dan demi keagunganmu, wa jalaluka, dan sifat jalalmu, wa izzatuka, dan demi kemuliaanmu, wa izzatuka, dan sifat keagunganmu, hadza ini mauqifi ya tempatku, baina yadaika, di hadapanmu, ilas sobahi, sampai pagi, maistu, selama aku masih hidup. Apa yang disampaikan oleh Rabi'ah Adawiyah ini ya penting sekali. Kaitannya dengan tadi, orang yang menuju Allah. Kalau orang yang sudah menuju Allah, ya hendaklah sajadahnya itu di malam hari itu digelar, ya tasbihnya
juga dipakai gitu. Karena itu menjadi wadifah rutin bagi seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai mengambil zona aman. Zona aman itu ya tanpa riadoh, maunya yang enak-enak ya, tapi pengennya cepat ma'rifah gitu. Nah, ini biasanya ya hanya menjadi fata morgana, ya, tidak akan menjadi kenyataan. Sebab para ulama-ulama terdahulu ya mereka memiliki kesungguhan lahir dan batin itu. Wa kana Sufyan As-Tsauri, dan ada siapa Sufyan As-Tsauri, ya ini juga sufi agung ya pada zamannya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu kepada Sufyan As-Tsauri. Yaqulu, berkata siapa Sufyan As-Tsauri, alaikum, wajib bagimu, biqillatil akli, dengan menyedikitkan makan. Tamliku, maka kamu akan mampu menguasai dirimu ya, qiyamal laili, melaksanakan sholat malam. Jadi kata Sufyan Tsauri, supaya enteng bisa bangun sholat malam, yaitu dengan qillatul akli, yaitu menyedikitkan makan. Wa kana, dan ada siapa Sabit Al-Banani, Sabit Al-Banani radhiyallahu anhu, yusolli, sholat siapa Sabit Al-Banani al-laila, pada malam hari, kullahu, semuanya. Ya, kalau kita melihat ini ya, semua yang disebut oleh mu'alif hampir menghabiskan waktu malamnya untuk ibadah ya. Wa yaqulu, dan berkata siapa Sabit Al-Banani li ahli, kepada keluarganya, kumu, ya, dirikan ya, kumu, bangunlah ya, fasallu, dan sholatlah, fa inna qiyamal laili, maka sesungguhnya ya bangun menghidupkan malam ya, ahwanu, itu lebih ringan, min mukabadati ahwali yaumil qiyamah, daripada merasakan penderitaan kondisi yang sangat mencekam yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu. Jadi pada hari kiamat nanti, bagi orang yang istiqomah qiyamul lail itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka orang yang istiqomah qiyamul lail ini ya akan merasakan buah dari apa yang dilakukan saat di dunia ya. Susah di malam hari harus bangun untuk zikir, tapi nanti di alam kubur, di hari kiamat ya, baru merasakan buah dari amal yang saat dilaksanakan di dunia. Maka orang-orang yang sudah orientasi hidupnya itu sudah orientasi memikirkan akhirat, itu pasti sedih ya kalau malam sampai lewat nggak qiyamul lail gitu. Karena seolah-olah ya tidak memanfaatkan kesempatan sehat walafiat, kemudian juga tidak bisa memanfaatkan waktu untuk qiyamul lail. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Sabit Al-Banani ini ya menjadi tambah semangat kita bahwa qiyamul lail yang kita laksanakan ini memiliki dampak yang nyata, yaitu pada saat di alam kubur
ya insya Allah ya jembar terang kuburnya, dan begitu juga pada saat hari kiamat ya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, dan ada siapa, Abul Juwairiyah. Abul Juwairiyah ini namanya Abdul Hamid bin Amron Abul Juwairiyah al-Ja'far. Yaqulu, berkata siapa Abul Juwairiyah, sobahtu, aku pagi-pagi al-imama, pada imam Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah. La ufarrikuhu, aku tidak berpisah dengannya, dengan Abu Hanifah, sittata asyhurin, selama 6 bulan. Fama ra'aituhu, maka aku tidak melihatnya, ya melihat Imam Abu Hanifah, wa du'a jambahu, meletakkan ya pinggangnya, alal ardi, di atas bumi, maksudnya tidur dalam keadaan meletakkan pinggangnya, fi lailatin, pada satu malam, minha, darinya. Jadi ini kesaksian Abu Juwairiyah selama 6 bulan bersama Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ya dikenal sebagai ulama fuqaha, ya, yaitu Imam Abu Hanifah, ya, yang dikenal dengan madhab Hanafi. Ternyata beliau ketika malam hari, ya, atas kesaksian Abul Juwairiyah ini, beliau tidak pernah melihat malamnya itu tidur, gitu. Selalu digunakan, dihabiskan untuk ibadah. Itu. Qalu, mereka berkata, walam yakun li Abi Hanifah. Qalu ini jamak, berarti kesaksian orang banyak, ya, selain Abul Juwairiyah. Menurut ya tetangganya, ya sekelilingnya, mereka berkata, walam yakun, dan tidak ada, li Abi Hanifah, bagi Abi Hanifah, firasun, yaitu tidur di tempat kasur, ya, di tempat tidur, fil laili, di malam hari, ya. Jadi ini menguatkan bahwa seorang ulama, ya, yang dikenal sebagai pendiri madhab fikih Hanafi, yaitu Abu Hanifah, ternyata ya memiliki keteladanan yang luar biasa sebagaimana akhlaknya para sufi, yaitu menghidupkan qiyamul lail. Itu. Ya, jangan sampai kita terhenti, ya. Misalnya kita diberikan ya kemampuan menjadi orang yang ahli dalam ilmu fikih, ya, jangan berhenti sebatas ilmu saja, gitu. Ya, misalnya mau mengikuti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, ya, ikutilah secara utuh, tidak hanya dari aspek fikihnya, karena mereka ternyata ya para sufi. Bahkan di Ihya, ya, juz 1, Imam Ghazali itu sangat memuji kesufian 4 madhab, ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Jadi bagaimana kezuhudan mereka itu. Nah, tentu ini menjadi inspirasi bagi ulama-ulama fikih pada zaman sekarang, ya. Jangan sampai berhenti pada ilmu fikih tok, gitu. Tapi ikutilah keteladanan ya para imam madhab. Ternyata mereka di malam hari menghabiskan waktunya untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Wa kana dan ada siapa Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu yaqul berkata siapa Sufyan As-Sauri, ma ra'aitu aku tidak melihat a'bada min Abi Hanifah orang yang ahli ibadah dibandingkan Abi Hanifah, wala azhada dan tidak ada orang yang lebih zuhud, wala aura dan tidak ada orang yang lebih warok minhu dari Abi Hanifah. Ini yang bicara, yang memberikan testimoni kesaksian ini Syekh Sufyan As-Sauri, ya. Bagaimana luar biasanya Imam Abu Hanifah. Aku tidak melihat orang yang paling ahli ibadah daripada Abu Hanifah, ya, dan juga aku tidak melihat orang yang paling zuhud seperti Imam Abu Hanifah, dan juga aku tidak melihat orang yang paling warok dibandingkan yaitu Imam Abu Hanifah. Itu. Jadi ini keteladanan seorang, ya, Imam Abu Hanifah ini harus menjadi teladan bagi para ulama fuqaha di zaman sekarang. Jangan sampai terhenti hanya berdiri pada ilmu fikih tok gitu. Sudah merasa segala-galanya, ya, kemudian melupakan bagaimana hal ihwal, ya, seperti Imam Abu Hanifah. Ternyata beliau juga, ya, sebagai seorang sufi yang warok, yang zuhud, yang al-ibadah, dan disaksikan oleh banyak orang malam-malamnya tidak pernah digunakan untuk tidur. Ya, ini kesaksian yang luar biasa. Wa kana Fudail bin Iyad dan ada siapa Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu yaqulu berkata, siapa Fudail bin Iyad, balagona telah sampai kepadaku, annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi, ya, yaqulu berfirman siapa Allah, hina yatajalla sehingga ketika bertajalli, ya, minal laili pada satu malam, ainal mad'un. Jadi ini munajatnya yang dirasakan oleh Fudail bin Iyad, ya. Beliau, ya, sebagai seorang sufi. Jadi kalau istilah zaman sekarang itu, ya, disebut dengan dialog imajiner, ya, seolah-olah berhadapan dengan Allah. Kemudian dia berkata, ainal mad'un, ya, di mana al-mad'un, orang-orang yang menganggap dirinya, ya, limahabbati kepada mahabbah kepadaku, gitu. Istilahnya, mana orang-orang yang ngaku menuju Allah, ngaku cinta kepada Allah, itu fin nahari, di siang hari. Itu maksudnya orang-orang yang di siang hari mengaku aku rindu Allah, ya, Allah sebagai tujuanku, ya, Allah sebagai kekasihku misalnya di siang harinya, tapi malamnya nggak pernah ada, gitu, nggak pernah zikir, nggak pernah riyadhah, nggak pernah itu. Nah, ini ditanya, di mana kalian yang ngaku-ngaku mahabbah kepada aku di malam hari kok nggak kelihatan? Alaisa, apakah tidak ada kullu muhibbin, setiap orang yang mencintai, yuhibbu, dia mencintai, al-khulwata, menyendiri, bihabibihi, dengan kekasihnya. Ya, apakah orang yang menjadi muhibbin, orang yang mencintai al-mahbub, ya, yang dicintai, apa enggak ada kerinduan untuk khulwat, untuk, ya, menyendiri, ya, untuk bermunajat dengannya, dengan bihabibi, dengan kekasihnya.
Faha ana al-an, maka aku ingatkan untuk diriku sendiri ya al-ana saat ini mutalliun ala ahbabi ya, nampak nyata ya atas kekasihku, yukallimuni ya, dia berkalam atau menyampaikan pesan kepadaku alal hudur, yaitu dalam keadaan hudur hadir, wa yukhatibuni, dan dia memberikan khitab kepadaku alal musyahadati, atas musyahadah. Musyahadah itu dalam teori tasawuf yaitu menyaksikan yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam memandang segala asya itu. Wagodan dan besok akra'u. Wagodan dan besok akor telah tetap apa ayunuhum, yaitu pandangan mereka atau mata mereka fi jannati, pada surgaku. Itu. Ya, jadi Syekh Fudil bin Iyad ini juga seorang sufi yang masyhur di Baghdad ya. Beliau menjadi rujukan ya generasi-generasi berikutnya di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Mughirah bin Habib radhiyallahu anhu, dan ada siapa Mughirah bin Habib radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Mughirah, ramaktu ainana, malu ainana, mataku, lailatan, pada satu malam, Malik bin Dinar, yaitu malam pada Malik bin Dinar, wa qadinta syoba, dan telah tegak ya baina yadai, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minal isya'i, dari isya, qabidun, dengan memegang ala lihiyatihi, atas ya jenggotnya, wa mazala, maka senantiasa ada siapa Malik bin Dinar, yabki, menangis siapa Malik bin Dinar. Ini di kelembutan Malik bin Dinar ini juga luar biasa ya, orang yang sebelumnya dikenal sebagai birokrat ya, seorang penguasa, kemudian mendapatkan panggilan dari Allah ya, menjadi seorang salik, akhirnya ya menjadi sufi yang masyhur, yang kalimah-kalimah makolahnya ini menjadi rujukan gitu. Seperti ya beliau tiap malam itu menghabiskan waktu ya hanya untuk tafakkur, merenungi perjalanannya, termasuk di sini semalaman beliau yabki famazala yabki, beliau senantiasa dalam keadaan menangis ya, yaitu merasa dirinya kotor, merasa memiliki dosa yang banyak gitu. Ini ciri seorang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan beliau berkata ya, Malik bin Dinar, ya Rabbi, wahai Tuhanku, irham, limpahkanlah kasih sayangmu, Syaibata Malik, pada Syaibah bin Malik, ila antola il fajar, sampai fajar tiba, ila antola, sampai fajar, ila antola, sampai al fajar, pada fajar. Qala, berkata siapa Malik bin Dinar, waromaktu Abdul Wahid Zaid ya, syahron, dan dia juga menyaksikan Abdul Wahid bin Zaid syahron, dalam satu bulan. Faru'aituhu, aku melihatnya, la yanamu, dia tidak pernah tidur, minal laili, dari malam, syai'an, sedikit pun gitu. Wa kana, dan ada siapa Malik bin Dinar yaqulu, berkata, li ahli dar, bagi penduduk kampung,
kula saatin setiap saat, madot telah lewat apa waktu, minal laili dari malam. Ya ahlad dar, wahai penduduk kampung, intabahu, sadarlah, ingatlah, fama hadhihi dar, maka bukanlah kampung ini, ya, nauman, tidur angkoribin dari waktu dekat, yakulukum tut, maka akan memakanmu, yaitu ad-dudu, yaitu ya, dud itu maknanya kayak yang memakan apa itu daging itu, yakulu kudud. Kalau bahasa kampung itu singgat itu ya. Itu. Jadi beliau mengingatkan, orang kampung, ya bangunlah, ingatlah, kamu di kampung ini hanya sebentar. Suatu saat ketika waktumu tiba, jasadmu yang kamu sayang-sayang itu akan menjadi rebutan, yaitu saat dikubur, ya, itu sudah tidak ada artinya. Wa kana syib al-abid raqiqan limrati bil basrah wa kana yaqumul lail kullah faqad lushidu yauman innatulaqiya maka bil lail yadhurru bi khidmatika bin nahar. Faqala laha fama asna'u wa idza dzakartu jahannam tara naumi wa kana Azhar bin Munghis yaqulu ra'aitu lailatan khawra'a min ajmalin nisa wa qultu laha liman anta faqad liman yakumul lail fi layalis syita. Ya, ini ada cerita, yaitu Suhaib, ya, ini punya perempuan di Basrah. Wa kana yakul lail kullu, dan dia setiap malam itu menghidupkan malam. Ya, dia seorang budak, ya. Kemudian sayyidnya, doronya itu berkata pada satu malam, inna tulaha qiyamika bil lail yaduru bi khidmatika bin nahar. Kamu kalau malam kamu habiskan waktumu untuk bangun malam, apa tidak bahaya, ya, besok kamu untuk kerja, gitu. Dijawab, ya. Faqalalah, maka dia berkata kepadanya, fama asna'u, maka aku tidak berbuat, wa idza dzakartu, dan aku ketika ingat jahannam, neraka jahannam, toro naumi, langsung hilang rasa ngantuk, itu hilang. Itu kalau ingat, ya, pedihnya neraka jahannam. Wa kana Azhar bin Munghis radhiyallahu anhu yaqul, kemudian beliau berkata, wa ra'aitu, aku melihat lailatan pada satu malam, yaitu khawra'a, bidadari min ajmalin nisa, sebaik-baik wanita. Wa qalat, maka berkata, faqultu, maka aku berkatalah kepada khawra, pada bidadari, liman anta, untuk siapa kamu? Faqalat, maka berkata sebab bidadari, liman yakumu al-lail, yaitu bagi orang-orang yang menghidupkan malam, fi layali, pada malam hari, fi layali syita'i, yaitu pada malam musim dingin. Itu. Nah, kemudian selanjutnya, wa kana al-Ala bin Ziyad radhiyallahu anhu yakumu al-laila kullahu. Ala bin Ziyad juga sama, ya, tiap malam selalu bangun, ya, bahkan kullahu, ya, ini taukid yang menguatkan seluruh malam, ya. Faqalat lahu imra'atuhu lailatan, maka berkata istrinya, ya, kepada Ala bin Ziyad pada satu malam, alla tastarikhalaka, apakah engkau tidak istirahat bagimu lahdatun sebentar? Fa'atahu atin fi manamihi, ya, kemudian dia mentaatinya, tapi terus datang dalam
tidurnya. Wa akhadha bimaktami sya'ri ra'sihi, dan mengambil satu helai rambut di kepalanya. Wa qala, dan berkata, kum, berdirilah, fasolli, dan sholatlah. Itu. Wala tudayyi, dan jangan kamu sia-siakan, buang-buang, hadduka, bagianmu, min ibadati rabbika, dari ibadah Tuhanmu. Itu. Faqama, maka berdiri, fawajada tilka syarat wafiqatan falam tazul wafiqatan hatta mata. Itu. Jadi sampai akhirnya itu ya meninggal dunia dalam keadaan istiqomah qiyamul lail. Wa nama Ibrahim ibn Adham, dan tidur siapa Ibrahim ibn Adham, lailatan, pada suatu malam, fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, ya Palestina gitu. Fasami'a, maka mendengar siapa Ibrahim bin Adham syautan, suara, min janibi syokhroti, dari sisi syokroh. Syokroh itu ya kalau bahasa pesantren oro-oro. Syokroh itu maksudnya maknanya itu ya di tempat yang jauh dari kehidupan. Yaqulu, berkata, qiyamul laili, menghidupkan malam, yutfi'u, itu dapat mematikan lahban nahar, yaitu api neraka yang sedang membara. Jadi orang yang istiqomah qiyamul lail, ya, itu misalnya dia masuk neraka, itu yutfi'ul lahban nar, itu bisa memadamkan ya panasnya api neraka. Wa yusbitul aqdama 'ala sirat, dan menetapkan kaki dalam melewati siratal mustaqim. Ini keutamaan qiyamul lail. Fala tutasahil, maka jangan kamu anggap enteng, fi qiyamil lail, pada malam hari melaksanakan qiyamul lail. Fama tarakahu, maka dia tidak meninggalkannya, ba'da dzalika, sesudah itu, hatta mata, sehingga dia mati. Ya, ini Ibrahim ibnu Adham, ya, yang masyhur, dan beliau ternyata tidak pernah meninggalkan qiyamul lail selama hidupnya sampai dia mati. Intah. Fa'lam, ketahuilah, dzalika, tersebut, ya akhi, wahai saudaraku semua, wa'mal, dan lakukanlah alaihi, atasnya. Wallahu yatawalla hadaka, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan petunjukmu. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji milik Allah yang mengatur alam semesta. Ya, cukup pembahasan qiyamul lail, ya, selesai malam ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sufi yang sholihin, yang derajat martabatnya itu diakui oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan bisa mengamalkan qiyamul lail, ya paling tidak ya seminggu sekali, ideal ya setiap malam. Selanjutnya kita ngaji kitab Tafsir Al-Jailani. Malam ini kita akan mengkaji surat Yunus ayat 79, 80 ya, 81, 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Falamma jaa as-sakhratu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun.
Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ya. Yang akan kita bahas malam ini yaitu terkait peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Musa ketika berdakwah pada zamannya. Kebetulan pada zaman Nabi Musa itu ada raja yang terkenal yang disebut dengan Raja Fir'aun, ya. Dan sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa ketika Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya, ya, Bani Israel dan juga termasuk Fir'aun, mereka selalu menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sihir. Jadi sudah berkali-kali, ya, umat Bani Israel ini mengalami berbagai macam bencana, ya, seperti wabah belalang, kemudian semua air menjadi darah gitu. Kemudian pernah juga minta anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan maidah makanan dari langit gitu. Nantangin Nabi Musa semua. Ya, setelah semua dipenuhi tetap saja mereka menuduh Nabi Musa itu sebagai orang yang ahli sihir. Ini. Waqala Fir'aunu, waqala dan berkata siapa Fir'aunu Fir'aun. Ini nantang lagi Fir'aun. U'tuni ya Musa u'tuni, ya. U'tuni datanglah kepadaku bikulli sahirin dengan ahli-ahli sihir, ya, ya, alimin yang lebih hebat, yang lebih tahu. Jadi Fir'aun, ya, mengundang seluruh koleganya, li'awanihi wa ansorihi, kolega-kolega dukun, ya, itu yang ada di negara Mesir, ya, itu semua diundang. Nah, kemudian mereka ingin bukti saktian mana, ya, dukun-dukun yang akan diundang ini dengan Nabi Musa, gitu. Karena menurut Fir'aun apa yang dimiliki Musa itu hal yang biasa. Ya pasti kalau nanti saya panggilin tukang sihir, ya Musa nggak bakalan mampu menandinginya. Nah, ini pikiran persepsi Fir'aun terhadap Nabi Musa. Itu. Falamma ja'a as-sakharatu, itu. Falamma ja'a, maka tatkala datang as-sakharatu, yaitu para tukang sihir, ya, yang sebagaimana sudah dijanjikan. Qalu, mereka berkata li Musa kepada Musa, tahkiron lahu. Jadi tahkiron itu menghina. Wa tahwinan li amrihi, dan menganggap enteng gitu. Jadi tukang-tukang sihir zaman itu ya sombong angkuh gitu. Sehingga merendahkan, menghina ya, Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Terus mereka berkata, gitu. Ya, kemudian fa'ajma'u wastama'u waja'u, ya, mereka berkumpul, ya, terus mereka datang ala fani Fir'aun mustami'in, ya, mereka datang, ya, di pada satu tempat yang sudah disediakan oleh Fir'aun. Summa ayanul waqta wal mau'id. Kemudian mereka datang pada satu waktu dan waktu ketetapan kapan pelaksananya itu.
Fakhuruju ilaihi, semua keluar tukang sihir ini ya, ilaihi untuk menghadapi Nabi Musa, liyu'aridu ma'ahum, supaya ya adu kesaktian ya, demonstrasi kesaktian para tukang sihir dan Nabi Musa. Falamma ja'a as-sakharatu, maka tatkala datang siapa as-sakharatu, tukang sihir tadi, dia menghina kepada Nabi Musa, tahqiran wa tahwinan amrih. Terus tukang sihir ada yang bertapa, alqi ma ji'ta biha minasir, hei Musa, udah silahkan lempar apa yang kamu punya ya, apa yang kamu punya soal sihir. Qala, berkata lahum kepada mereka siapa Musa, Nabi Musa itu. Kemudian Musa menjawab ya tantangan tersebut, musta'inan, dengan minta pertolongan, billahi, kepada Allah ya, karena Musa ini ya sebagai hamba yang merasa dirinya tidak mampu apa-apa, tapi Nabi Musa meyakini ada Allah yang menciptakan alam semesta sebagai zat yang maha kuasa. Maka dalam posisi ya ditantang oleh tukang sihirnya Fir'aun, ya beliau musta'inan billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, min indihi, dari sisihnya, mutawakkilan alaihi, dengan bertawakal, alaihi, atas Allah ya. Ini sikap tawaduknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak lantas kemudian direspon ya, tidak, tapi Nabi Musa, ya Allah, saya ini hamba yang tidak punya daya apa-apa ya Allah gitu, aku mohon kekuatanmu gitu. Jadi musta'inan billah min indihi mutawakkilan alaih. Alku ayyul muhtarun al mukadzibun gitu. Alku, lemparlah wahai orang-orang yang muhtarun, orang-orang yang tertipu, al mukadzibun, orang-orang yang pembohong. Ma'antum mulkun, kamu tidak melempar. Falamma alqau, tatkala mereka melempar, maja'u bihi minasyihri, maja'u, mereka tidak datang bihi dengannya, minasyihri, dari sihir, wastahsanu, dan mereka ya istahsanu, yaitu ingin nampak baik, min Fir'auna, dari Fir'aun, wastakmalu minhul al-ja'la al-kasir, wa jazamu al-ghalabah gitu. Jadi ya, dia merasa ya pasti menang, bisa mengalahkan Nabi Musa. Qala, menjawab siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam ya, setelah melihat bagaimana reaksi mereka, majitum bihi, majitum, kamu tidak datang, bihi, dengannya, ayyuhal mufsidun, wahai orang-orang yang rusak, al mu'annidun, orang-orang yang ingkar menentang Allah. Majitum bi asyihru, sihir. Innallaha, sesungguhnya Allah ya, sayubtiluhu, akan membatalkan atau akan mengalahkan siapa Allah, hu ya, kepada semua sihir yang akan disampaikan oleh tukang sihirnya Fir'aun. An qaribin, dalam waktu dekat. Summa alqa Musa asahu ya, kemudian summa alqa, kemudian melempar siapa Musa, Nabi Musa, asahu, tongkatnya. Fa idzan hiya talqafu ma yafikun ya, tongkatnya Nabi Musa ya berubah menjadi ular yang jauh lebih besar dan melahap seluruh ular yang sebagai sihirnya dukunnya Fir'aun tadi, semua dilahap habis
ya oleh ular yang tadi dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ma'afikum. Akhirnya di sini Fir'aun menyaksikan, ya. Jadi tukang sihirnya melempar sesuatu kemudian berubah menjadi ular, gitu. Nah, mereka kagum, sombong, ya, merasa hebat, nggak mungkin Nabi Musa itu bisa. Terus akhirnya Nabi Musa yang mohon pertolongan kepada Allah, terus dapat perintah summa alqa Musa melempar tongkatnya, terus akhirnya tongkat Nabi Musa menjadi ular yang lebih besar, terus melahap semua ular yang ada di depannya. Lah, pada saat itu akhirnya Fir'aun terbengong, ya, terbengong itu kaget. Masa iya gitu? Masa semua ular tadi dimakan oleh ular yang menjadi jelmaan tongkatnya Nabi Musa? Nah, di saat itulah fawaku al-haqqu, ya, ketika datang kebenaran, wa batala ma kanu ya'malu, dan batallah apa yang mereka lakukan. Fanqalabu hunalika sagirin. Di antara tukang sihir ini ada yang tetap ingkar kepada Nabi Musa, tapi ada juga di antara mereka yang akhirnya beriman, mengakui bahwa Musa ini sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi dari peristiwa ini, ya, Nabi Musa ditunjukkan kebenarannya, kemudian para tukang sihir ditunjukkan kebatilannya. Lah, di antara tukang sihir ini ada yang tetap ingkar, sebagaimana Fir'aun tetap ingkar, meyakini padahal sudah nyata di depan mata. Akan tetapi sebagian tukang sihir ini ada yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuslihu, tidak akan memperbaiki amalal mufsidin, amalnya orang-orang yang merusak. Jadi ya Allah tidak akan memberikan pertolongan dan memperbaiki amalnya orang-orang ahli zikir, termasuk ya Fir'aun yang dikenal sebagai raja yang zalim ini. Wa yuhiqqullahu al-haqqa, dan menjadi hak nyata, menunjukkan kebenaran siapa Allah al-haqqa, pada kebenaran, min indihi, dari sisinya, bi kalimatihi, dengan kalimahnya, walau kariha, walaupun benci siapa al-mujrimun, orang-orang yang pendosa, ya tadi termasuk Fir'aun, ya sekalipun sudah melihat peristiwa ular-ularnya tukang sihir dimakan oleh ularnya sebagai jelmaan tongkatnya Nabi Musa, tetap tidak beriman. Begitu juga sebagian tukang sihir ada yang tetap ingkar dan beriman. Kenapa mereka tetap ingkar? Padahal sudah jelas mukjizat Nabi Musa itu sudah gamblang, sudah jelas. Kenapa? Al-mahrumun, karena mereka terhijab. Hatinya itu tidak mendapatkan nur hidayah, tidak mendapatkan cahaya hidayah, sehingga tidak bisa kemudian lantas berubah menjadi iman, sekalipun matanya sudah melihat. Ya, fakta bahwa kekuatan ahli sihir ternyata tidak punya kekuatan apa-apa dibandingkan dengan kekuatan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mahrumun an-nuril iman, dia terhijab, tertahan dari cahaya iman, sekalipun hidup pada zaman Nabi. Ini naudzubillah min dalik, ya.
hidup pada zaman Nabi, sudah jelas mukjizatnya, tapi tidak diberikan anugerah iman. Itu seperti Fir'aun dan pengikutnya. Begitu juga pada zaman Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, Abu Jahal. Itu juga orang yang hidup pada zaman Nabi, tapi hatinya tertutup dari cahaya iman, wa tauhid dan tauhid itu. Maka dengan demikian ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hidup ya setelah 15 abad ya ditinggal oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi cahaya iman, cahaya tauhid tetap menerangi ya akal kita, menerangi iman kita dan menerangi hati kita. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat.